Apa kabar semuanya sore hari ini? Luar biasa. Ada 100 orang yang kedengaran cuma satu. Ada berapa orang di sini? 100. Yang kedengaran cuma satu. Apa kabar semuanya sore hari ini? Luar biasa. Kita mulai teman bagi Tuhan. Sore hari ini saya memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bersatu pribadi lepas pribadi. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Bersyukur buat cinta Tuhan luar biasa buat saya dan saudara. Dia memilih menetapkan saya dan saudara. Dia mengambil saya dan saudara dari tempat yang gelap. Dia menempatkan saya dan saudara hari ini berada di tempat ini. Semua karena anugerahnya. Katakan terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat segala kebaikan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kita bawa hati kita. Otak dibawa ke kehidupan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian penyembahan kita sore hari ini. Yes. Terima kasih Bapa. Syukur bagi ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidup. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Dengan apa Tuhan? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapakah ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Yes, haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan betapa yes, ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapakah ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Saudara, kita akan pujian dari awal dengan sangat lembut. Kita meresapi kalimat demi kalimat, kata demi kata dalam bait ini. Kita percaya apa yang Tuhan buat saya dan saudara
adalah yang paling indah, kado yang paling indah buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus. Bersyukur, makasih, yes. Terima kasih, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Kami tak dapat balas dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Sinar, Anda bisa jadi Bapak Ibu orang depan. Betapa kagum, haleluya, betapa ajaib dan mulianya Tuhan. Nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh Tuhan. Bagian sinar berdoa, betapa kagum kami kagum Tuhan akan perbuatan-Mu yang ajaib atas kami. Terima kasih Yesus, perbuatan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami tak dapat balas Tuhan. Oh indahnya, oh herannya. Semua sama-sama betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Katakan sungguh ku tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, buat karya-Mu, buat cinta-Mu, buat anugerah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memilih kami, Kau mengangkat kami, Kau menarik kami Tuhan. Jesus.
Sore hari ini Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, sama-sama kami katakan satu iman. Seumur hidup kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Bapa. Berikan roh puji-pujian atas kami. Sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu melingkupi kami. Dan kami percaya ketika kami bersorak, ketika kami memuji-Mu Tuhan, kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan,
Kami siap bersorak bersama untuk kemuliaan hormat nama-Mu. Tuhan, urapi kami. Nyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Biar Tuhan Engkau sendiri ambil alih. Urapi kami. Baik imam musik, WL, singer, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sore hari ini Tuhan, kami akan menutup doa kami sesuai dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, Tuhanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari kerajaan. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Berikan senyum dan tos terbaik buat diri kananmu. Sampai 100 katakan Tuhan Yesus hebat. Sekali lagi katakan sama-sama Tuhan Yesus hebat. Dari hari ke hari tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan buat saya dan saudara. Sama-sama kita berpuji dari hari ke hari. Dari hari ke hari tak pernah kembali.
biasa. Hidup kita selalu penuh dengan karya-karya Tuhan. Dengan saya, saudara. Yeah. Sebelum dunia ini ada, pesanmu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, berkuasa Tuhan, dulu sekarang selamanya. Sekali lagi. Sepanjang sejarah dunia, satu telah terbentang. Sepanjang sejarah raga, tak ada yang sanggup menyangkali kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, berkuasa era, dulu sekarang selamanya. Lanjutkan lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakan lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Katakan, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Sebelum dunia ada, masa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, berkuasa era, dulu sekarang selamanya. Lanjutkan lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakan lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sama-sama lakukan lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakan lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sekali lagi. Lakukan lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakan lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Berikan pengucapan bagi Tuhan. Yes. Hidup kita sekarang penuh dengan mujizat Tuhan. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita pasti punya persoalan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengambil itu menjadi bagian kita. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Dia sanggup. Dia sanggup. Yes. Terima kasih. Kau berfirman dan
Yesus ku percaya Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya bergairah di dalam Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Benih firman Tuhan yang Anda sampaikan Tuhan, tunggusi dengan darah domba Allah. Kami semua yang menikmati, biarlah benih bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami berdampak dimanapun kami berada. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna hanya Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tema kita masih tetap mujizat dan saudara, kalau kita perhatikan perjalanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya, kemarin saya singgung bahwa ada 7 bagian mujizat saja yang dicatat di dalam Matius, kemudian di dalam Lukas, Markus dan Yohanes. Tapi saudara,
perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu adalah sesuatu yang sangat spektakuler dan punya supranatural yang sangat luar biasa. Saya percaya itu karena ada banyak orang yang merasakan jamahan Tuhan. Orang buta disembuhkan, orang lumpuh, orang yang sakit, bahkan yang luar biasa adalah Lazarus dibangkitkan. Itu bagian dari mujizat yang Tuhan kerjakan. Tapi saudara, bukan saja yang Tuhan kerjakan, impartasi dari mujizat yang Tuhan kerjakan adalah 12 murid Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Dan sebelum mereka lakukan, saudara, ternyata dalam perjalanan Tuhan Yesus dengan mereka selama beberapa waktu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan bilang bahwa ketika aku mati, aku akan naik, tapi aku tidak memberikan engkau sendirian, aku akan memberi penolong, yaitu Roh Kudus. Tapi ada bagian lain lagi yang Tuhan bilang, aku naik, aku memberi kalian kuasa, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi ingat, ada garis bawahi kata kuasa. Dan saudara, di antara 12 murid ini yang luar biasa adalah selamat malam, shalom. Yang luar biasa adalah saudara, di bagian perjalanan Tuhan dengan mereka, impartasi yang Yesus berikan kepada 12 murid adalah kepada murid-muridnya, saudara. Bukan saja Yesus melakukan, saya ulangi lagi, ketika Yesus sebelum naik ke surga, sebelum disalibkan, sebelum ditangkap, sebelum disalibkan, Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid, kemudian dia menunjukkan impartasi kuasa bagi murid-muridnya. Bahkan dia berjanji kepada murid-muridnya, ketika aku naik, aku akan mencurahkan penolong, yaitu Roh Kudus. Tapi bagian lain juga di dalam Matius, dia berkata di Matius 27, dia berkata di sana bahwa aku akan naik, akan turun, tapi aku akan memberikan kuasa, dan kuasa itu akan kalian dapat menjadikan bangsa, semua bangsa muridku. Dan yang luar biasa, kata yang terakhir, aku senantiasa menyertai engkau. Bukan menyertai murid saja, tapi saudara dan saya, karena kita sudah punya Roh Kudus, amin. Baik, kita akan buka, saudara, kuasa menembus batas hari ini. Mujizat, tapi temanya adalah kuasa menembus batas. Saudara, ada salah satu murid yang dipakai Tuhan Yesus. Saudara, saya akan membicarakan ini dan saudara akan menerka siapa murid ini. Pada waktu pertama Tuhan Yesus berada di Filipi, di Kaisarea, Tuhan Yesus bilang begini sama para murid, begini. Banyak orang bertanya siapa saya. Terus, tapi Tuhan balik bertanya kepada murid, dan engkau sendiri mengatakan sebenarnya siapa saya. Tapi para murid berkata gini, Tuhan, ada banyak sekali orang yang bilang bahwa engkau itu Yohanes. Ada banyak lagi orang yang bilang bahwa engkau itu Elia. Ada juga yang bilang bahwa engkau itu nabi lain. Tapi saudara, yang tampil mengakui pertama kali Tuhan Yesus adalah Mesias adalah Petrus. Petrus yang bilang, Tuhan, engkau adalah Mesias. Lalu Tuhan bilang begini, itu bukan dari kamu tetapi dari Bapa di surga. Lalu Tuhan bilang, kepadamulah kamu adalah batu karang yang teguh. Nanti saudara baca, nanti saya kasih alamat. Saudara, kita lihat berbagai peristiwa yang terjadi dengan Tuhan Yesus, dan Petrus salah satu murid yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia bersama dengan Tuhan Yesus kemana saja, sampai di gunung saat Tuhan Yesus mau disalibkan, kemudian dia mau naik berdoa Getsemani, disitulah Petrus dan dua murid lagi. Begitu luar biasanya Petrus mengambil, saya katakan sebagai sesuatu yang spektakuler. Petrus menarik dari Tuhan, sehingga pada jenjang perjalanan dia, Yesus memakai dia untuk menjadi bagian dari murid Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Kita buka di Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10, tapi saya cuma baca bagian yang paling asik saja. Kita baca di ayat yang ke-6.
Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Saudara, di dalam perikop firman Tuhan ini mengatakan ada bahwa di jam 3 siang, di jam 3 petang, Petrus dan Yohanes ini mereka mau pergi beribadah, mau pergi sembahyang. Lalu kemudian mereka masuk di pintu gerbangnya, namanya gerbang indah. Sampai di gerbang itu ada seorang lumpuh yang lumpuhnya sejak lahir. Kalau di ayat yang pertama, lumpuh sejak lahir. Saudara pernah lihat orang yang lumpuh sejak lahir? Pernah lihat? Saya sering lihat, saudara. Karena tetangga saya di Masohi itu ada lumpuh sejak lahir. Dan dia berjalan itu hanya memakai lutut, saudara. Nggak bisa berdiri lurus, nggak bisa juga, cuma bisa duduk. Dia lumpuh sejak lahir, saudara. Dan saat itu saya menyimpulkan bahwa dia adalah sang lumpuh, tapi juga dia berprofesi sebagai pengemis. Karena di gerbang itu, saudara, di gerbang bait itu, dia duduk situ untuk meminta sedekah. Baca ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Saudara lihat, saya menyimpulkan bahwa dia adalah seorang pengemis yang lumpuh. Betul? Seorang pengemis yang lumpuh duduk di situ meminta-minta, saudara. Lalu kemudian datanglah Petrus, saudara, di situ. Kemudian Petrus melihat dia dan Petrus cuma bilang begini, dia seorang lumpuh yang waktu Petrus dan Yohanes datang, dia langsung, kalau di sini biasanya assalamualaikum, ya, Waalaikumsalam. kalau yang ini enggak. Lalu saudara, yang terjadi adalah Petrus dan Yohanes melihat dia. Harapan dia saat itu adalah mereka memberi uang. Harapan dia saat itu adalah mereka memberi sedekah. Tetapi yang ditemukan bukan itu. Saudara, posisi saudara saat itu, kalau saudara ada di situ dalam keadaan lumpuh, kemudian datanglah Petrus dan Yohanes, lalu saudara lebih memilih apa? Uang atau sembuh? Sembuh, karena kalau sembuh bisa cari uang. Kalau saudara dapat uang, besok saudara nggak bisa dapat lagi dari Petrus karena udah nggak ketemu. Itu langka, saudara, langka banget. Dan itu momen yang sangat berharga bagi Petrus untuk melakukan mukjizat. Hati yang maskulin itu, saudara, ada di hati dia. Siapa sih yang hati maskulin, angkat tangan? Wah, suami saya angkat tangan. Ya. Hati yang maskulin itu, saudara, ada di hati Petrus sehingga Petrus menatap dia, saudara, dan Petrus cuma bilang begini. Ini yang tadi saya bilang bahwa kuasa menembus batas. Waktu Petrus melihat dia, saudara, Petrus nggak kasih keluar uang dari kantong langsung bilang begini, terus Petrus kasih langsung Petrus masuk, tidak. Tapi firman Tuhan berkata ayat 3, dia bilang mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Yang artinya apa, saudara? Kami ini, kamu lihat aku akan mau melakukan sesuatu buat kamu, lihat saja. Mata dan mata cuma melihat begini saja, cuma dia bilang gini, artinya begini, percaya saja. Coba saya di mana sini. Coba sini. Ini, saya kasih contoh, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Nih, Amin. saya pakai Bisa kata terjadi. ini. Saya pakai kata ini, saudara. Nih. Lihatlah. Kita mesti 2 orang, nggak apa-apa. Ini praktik aja. Nih, mereka menatap dia. Lihatlah kepada kami. Saudara, kalau tatapan mata dengan tatapan mata berarti saya berpikir begini, ketika pengemis itu meminta, tatapan matanya dia bilang, wah, saya dapat banyak nih. Amin. Iya, saya dapat dia banyak ini. Dia suruh saya menatap dia. Saya dapatnya banyak nih. Dan ada harapan yang sangat luar biasa dari hati seorang pengemis ini, saudara, untuk memang dapat banyak. Lihatlah kepada kami. Lalu next. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Sesuatu itu apa? Tujuan dia ke situ untuk apa? Sedekah. Sedekah, saudara. Uang. Tapi saudara,
menebus, bukan sedekah tapi kesembuhan. Amin. Kita lihat lagi. Tetapi Petrus berkata, aduh ini coba kita pulang, kita praktek di rumah. Saudara kalau nggak punya uang emas dan perak, aku nggak punya apa-apa Tuhan. Saudara praktek ini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Saudara perhatikan di sini. P dan perak tidak ada, artinya mereka tidak punya uang. Tetapi apa yang kupunyai, ya dia punya apa saudara? Kuasa. Kuasa yang tadi Tuhan Yesus janji tadi, aku akan naik, aku turun, tapi aku beri penghiburan. Di dalam penghiburan itu ada kuasa yang menyertai kalian. Dan kuasa itu akan menyertai sampai kemanapun kalian berada. Aku menyertai. Kalian akan pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Bahkan di bagian lain berkata bahwa apa yang sudah aku lakukan akan kalian lakukan lebih dari yang aku lakukan. Itu firman Tuhan saudara. Jadi apa yang Yesus lakukan? Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu akan melakukan lebih dari apa yang aku lakukan. Artinya mujizat yang aku lakukan sekarang ini, Yesus berkata bahwa yang aku lakukan sekarang ini, nanti ketika aku naik ke surga, aku mencurahkan Roh Kudus, aku mencurahkan kuasa. Kuasa itu menjadi otoritas. Ketika kamu tunduk kepada otoritas, maka kamu mampu melakukan mujizat. Dan saudara lihat, ketika dia cuma bilang begini, yang kupunyai adalah kuasa yang dari Yesus itu, kuberikan kepadamu demi dia pakai nama Yesus, bukan nama Paulus. Jadi Paulus tidak melanggar otoritas, Paulus juga tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tetap tunduk dan pakai. Dan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalannya ada kuasa di dalam nama Yesus. Jadi kalau berdoa pakai nama Yesus. Yesus orang Nazaret. Iblis, Yesus orang Nazaret, kami lumpuhkan dalam nama Yesus orang Nazaret. Jelas, harus sebut jelas. Dalam nama Yesus orang Nazaret. Karena ada Yesus di Meksiko juga. Iya, ada Yesus di Meksiko juga. Ada Yesus di mana-mana, di Filipina juga ada nama Yesus. Iya. Makanya kita harus tepat sasaran. Biar setan takut, karena setan yang takut cuma satu, Yesus dari Nazaret. Jadi kamu usir setan atau mau doakan sesuatu, mau minta berkat, bilang kami meminta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Jangan setengah-setengah. Nanti kalau saudara berdoa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu bilang, orang apa? Yesus yang mana? Itu doa nggak jawab. Jadi harus jelas. Kemudian saudara, ketika demi namanya orang Nazaret berjalannya next, lalu ia memegang tangan kanan. Saudara, orang itu memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara, yang menulis kisah Rasul ini adalah Lukas. Lukas adalah seorang tabib atau dokter, kalau sekarang bilang dokter ya. Bahkan kalau dokter itu pasti tahu ketika orang lahir lumpuh, impossible untuk sembuh. Lahir dari rahim lumpuh, saudara. Tidak mustahil kalau dia bisa jalan. Tapi saya kembali lagi, kuasa Yesus luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Ketika saya membaca sejarah ini, Lukas memang tidak ada di situ, tapi dengan mendengar dan dia menceritakan di kisah Rasul ini, kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas ya. Dia mendengar dan dia menceritakan tentang ini, menulis tentang ini. Mungkin dia berpikir, wow, luar biasa. Setahu saya orang lumpuh yang lahir nggak mungkin jalan. Setahu saya, masa sih? Tapi karena dia sudah banyak menyaksikan perbuatan-perbuatan mujizat Tuhan yang luar biasa, dia tidak ragu menulis ini. Lalu saudara, yang luar biasanya begini saudara. Coba kita perhatikan lagi. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara bayangkan betapa luar biasanya kuasa mujizat, kuasa yang dari nama Yesus Kristus itu saudara. Saudara, dia dan duduk, kemudian diangkat tangannya, hanya pakai nama Yesus diangkat tangannya. Saudara, mata kakinya dia mulai kebentuk. Saudara,
bayangkan deh. Coba deh bayangkan. Bayangkan bareng saya. Coba perhatikan ketika dia duduk begini saudara, atau mungkin dia bagaimana lah, pokoknya kita nggak tahu lumpuh. Karena di Alkitab nggak mencatat bagaimana dia cara duduk. Tapi coba bayangkan sini Bunana lagi. Coba saudara, coba Bunana duduk. Orang lumpuh ya saudara. Coba saudara lihat. Amin. Dia begini pegang tangan begini. Coba saudara bayangkan ketika dia angkat begini, dia bayang sempoyongan terus dia jalan. Mungkin berkata seperti itu dia berjalan saudara. Lalu makasih Bunana. Lalu saudara lihat. Coba saudara bayangkan. Dia punya di dalam urat, di urat mata kaki, kemudian tulang terbentuk. Ada orang ini udah dewasa saudara, kebentuk saudara. Gila gak sih Tuhan Yesus, gila, luar biasa gak? Dia kebentuk terus menjadi kuat sehingga dia bisa berjalan saudara. Orang lumpuh sejak lahir diangkat pelan-pelan, kemudian dengan kuasa nama Yesus mulai terbentuk. Nggak tahu bagaimana, saya aja bingung ini. Ampun deh, bisa jalan. Endingnya tuh bisa jalan. Dan saudara di situ dibilang bahwa dia melompat. Dia melompat saudara. Next. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Yes. Itu karena kuasa. Yang saya mau tarik di sini apa? Jika Paulus bisa dipakai Tuhan saat itu, dan Paulus kenapa dipakai Tuhan? Padahal Paulus memang pertama dia mengakui Yesus itu Mesias, tapi di dalam proses perjalanan dia orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Betul? Dia yang menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus bilang Petrus. Dia bilang ini Petrus, bukan Paulus ya, Petrus. Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, kau sudah menyangkal aku. Dia bilang tidak Tuhan. Ternyata ketika Tuhan diperhadapkan dengan mahkamah, Petrus di situ dan orang bilang, dia ini kan yang bersama-sama dengan Yesus. Dia bilang tidak. Orang kedua, dia ini kan sama-sama dengan Yesus atau tidak. Orang ketiga, lah dia ini bersama dengan. Langsung ayam berkokok. Saudara, firman Tuhan mencatat Petrus sedih dan menyesal. Tidak ada manusia yang sempurna, saudara. Bayangkan Petrus berjalan dengan Tuhan Yesus saja bisa menyangkal Tuhan Yesus. Dan saat di mana perjalanan proses hidup dia, saudara, yang saya lihat, dia sudah banyak melihat mujizat, dia merasakan semuanya itu. Tapi ketika diperhadapkan dengan sebuah kematian dia tidak siap. Pasti orang akan bilang dia bersama dengan Tuhan Yesus. Pukul dia, hantam dia. Ya? Ambil dia bawa masuk penjara. Petrus tidak siap. Dia hantam habis-habisan. Petrus bilang, daripada beta baba belur, mendingan beta bilang, tentu tidak. Tidak sampai 3 kali. Baru Petrus bilang, ternyata dia adalah Mesias. Hati dia sedih. Tapi kita tidak boleh belajar di situ, saudara. Yang kita belajar itu Petrus bangkit lagi. Kemudian dia berjalan dan bagian dari mujizat ini terjadi karena dia tunduk kepada Yesus. Dia menerima kuasa. Saudara, jika Tuhan bisa memakai Petrus dengan segala proses hidup Petrus, Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama bagi kita. Apa itu kuasa, saudara? Tema kuasa menembus batas. Kuasa itu adalah wewenang. Kuasa berbeda dengan otoritas. Kuasa itu adalah wewenang. Ketika saudara mendapatkan wewenang, saudara bisa melakukan apa saja. Kemudian saudara taat, maka apa yang saudara lakukan, saya percaya bisa. Saudara dan saya pasti bisa. Kalau kita melekat dengan yang pembuat mujizat itu. Saya akhiri, saudara. Saya punya satu cerita singkat. 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh orang yang
kami bicara. Dan mereka mengharapkan bahwa doa mereka mengharapkan ada banyak mujizat terjadi di sana. Saya bilang sama mereka bahwa mujizat itu terjadi bukan dari orang yang datang, tapi orang yang duduk menerima Tuhan Yesus. Kita tidak bisa berharap banyak dari orang lain, tapi kita punya harapan hanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan pendeta ini dan sana bisa membuat mujizat juga, karena mereka juga bergantung sama Tuhan. Petrus bergantung sama Tuhan, Tuhan pakai dia luar biasa. Saya juga berharap saya bisa melakukan hal yang spektakuler, tergantung kapasitas hati, tergantung penyerahan hati saya kepada Tuhan. Tuhan memakai bagaimana dan bagaimana, tergantung kita. Saya percaya sekalipun saudara dalam masa sulit, tapi percaya saja bahwa saudara mampu melakukan sesuatu yang spektakuler seperti yang Petrus lakukan. Saudara mampu melakukan apa saja, karena kuasa itu sudah saudara dapat. Saudara tinggal on off. Saya selalu bilang tuh beberapa orang tinggal on off aja. Kalau saudara on, berarti Roh Kudus aktif. Tapi kalau saudara off, aktifnya lah lakukan dosa. Tapi saudara tidak akan bertumbuh, tidak akan berbuah, tidak akan berdampak. Petrus dengan penyesalan yang dalam, kemudian dia bangkit dan dia membuktikan bahwa Yesus ada dalam hidupnya. Amen. Saya percaya saudara semua mampu, dan saya juga percaya ketika Tuhan kasih kuasa kepada kita, kita menggunakan kuasa itu sebagai otoritas tertinggi. Kita tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja buat saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan melebihi segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami semua sepakat merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan pakai kami luar biasa. Kami mau Tuhan menuntun hari-hari kami. Kami mau Tuhan terlibat. Kami mau Tuhan melakukan hal yang spektakuler dalam hidup kami. Kami juga rindu Tuhan mengingatkan kami supaya saat dimana kami terasa sulit hidup ini, saat dimana kami ada dalam lembah kekelaman, saat dimana cahaya kami redup, kami percaya Tuhan mampu menerangi itu. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami semua yang ada di sini datang dengan banyak sekali pergumulan. Hati kami masing-masing berbeda-beda, dengan pergumulan masalah kami yang berbeda-beda. Tapi di depan Tuhan, di hadapan Tuhan, Tuhan mampu menyelesaikan itu. Terkadang Tuhan mau memakai kami, tapi karena masalah kami terlalu besar sampai kami lupa bahwa Tuhan, jika Engkau melihat masalah itu bagi Engkau kecil, ajar kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dan tidak khawatir akan hidup kami. Dan kami menambah kapasitas Tuhan untuk bekerja dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami